Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada beberapa reviewer yang mulai dilibatkan di jurnal dengan OJS 2 masih kesulitan bagaimana caranya melakukan proses review naskah dengan OJS 2. Dalam hal ini saya tidak akan menunjukkan bagaimana proses review isinya, tetapi lebih kepada bagaimana melakukan proses dari download naskah sampai ke submit kembali hasil review yang sudah dilakukan, begitu. Nah, pertama saya sudah ditugaskan menjadi reviewer di jurnal ini. Ada satu naskah yang saya harus review. Nah, untuk sesuai dengan etika publikasi, naskah ini saya akan review, saya akan rekam dengan prosesnya, tetapi saya tidak akan mempublish ke channel saya sebelum naskah ini selesai prosesnya. Jadi kalau selesai prosesnya dia sudah publish, baru saya akan publish di channel YouTube saya. Begitu, terima kasih. Baik, pertama karena saya sudah punya user di sini, langkah pertama adalah kita login. Ini saya sudah masukkan user saya, password saya sudah saya masukkan di sini. Selanjutnya saya login, lalu sekarang saya sudah masuk, saya author juga di sini. Lalu di sini ada reviewer, ada satu artikel aktif yang harus saya review di jurnal ini. Nah, prosesnya dalam hal ini saya harus klik tulisan ini. Nah, biasanya kalau hanya satu ya muncul satu. Kalau dua artikel yang harus saya review muncul dua dan seterusnya, begitu. Nah, ini saya klik satu aktif, kemudian muncul ini. Nah, muncul judul artikelnya. Nah, saya tinggal klik. Setelah saya klik, ini muncul abstraknya, editornya muncul di sini. Ini nama penulisnya. Nah, di OJS ini ada 6 langkah yang harus diperhatikan dalam proses review ini. Yang pertama, kita harus melakukan klik respon kita. Nah, ada will do the review, ada enable to do the review. Jadi will do the review artinya kita bersedia melakukan review atas naskah ini. Lalu yang kedua, kalau enable itu artinya kita tidak bersedia. Dalam hal ini tidak bersedia. Kalau kita klik ini, maka nanti akan ada notifikasi email bahwa kita tidak bersedia mereview naskah ini, begitu. Nah, ini kita biasanya pertama kita akan lihat abstraknya, judulnya. Oh, ini relevan. Bidang saya adalah bidang pendidikan agama Kristen, maka ini artikel ini relevan untuk saya review. Nah, itu sebabnya saya proses. Saya akan will do the review. Lalu ada notifikasi email begini, saya send ke editornya bahwa saya bersedia. Kadang saya tidak perlu rubah karena langsung di sini ditulis I am able to review. Gitu. Lalu dia bilang perhatikan panduan untuk reviewernya. Lalu oke, kita bisa lihat panduan penulisan juga sebagai acuan, tetapi pada intinya nanti kita akan mereview substansi dari naskah. Nah, saya di tahap ketiga adalah kita download naskah yang akan kita review. Kita klik dulu ini, nanti akan muncul. Nah, karena ini saya pakai Mozilla, muncul di sini file yang saya download, begitu. Nah, muncul
file yang saya download. Langkah selanjutnya adalah saya membaca naskah tersebut. Saya membaca naskah tersebut, lalu saya melakukan penilaian sehingga bisa memberi masukan bagi editor terkait dengan naskah ini. Nah, karena bagian ini saya rahasiakan, tetapi ada bagian yang mungkin bisa dilihat sedikit. Bagaimana memberi komentar saya akan tunjukkan, tapi isi komentarnya saya tidak akan tunjukkan. Nah, ini artikel saya sudah download, lalu saya buka di sudah prosesnya. Oke, ini naskahnya. Nah, kita perlu memberi komentar. Kalau memberi komentar, reviewer dia bisa melakukan menggunakan mode ini, new comment. Kita memberikan komentar dalam bagian ini, sehingga nanti semua bagian ini kita komentari, atau mungkin kita mengusulkan ada kalimat yang dihilangkan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, saya akan cut bagian ini, nanti saya akan lanjutkan setelah saya melakukan review selesai. Baik, saya sudah melakukan review terhadap naskah di jurnal ini yang ditugaskan ke saya. Nah, selanjutnya saya akan masuk di step 4. Step 4 itu biasanya ada form review yang diberikan oleh jurnal. Tetapi ada jurnal yang tidak menyediakan form review, jadi kita harus memuat komentar di bagian itu. Sebaiknya setiap jurnal punya form review. Nah, saya coba lihat. Di sini tidak ada. Nah, saya akan membuat form membuat komentar. Oke, ini sudah. Saya akan save, disimpan. Nanti akan muncul tersimpan history di sini, komentar kita. Lalu kita bisa keluar kalau format. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan upload file. Nah, saya akan cari file yang sudah saya review tadi di jurnal ini. Oke, filenya saya simpan di Word, di dokumen. Lalu review dapat. Oke, ini filenya saya sudah review. Sekarang klik open, lalu sampai muncul di sini. Nah, step ini kita harus perhatikan. Ada kalanya bagian ini reviewer lupa lakukan klik terhadap tulisan upload. Padahal ini penting karena di dalam file ini ada catatan dari reviewer yang harus dibaca oleh editor atau penulis. Nah, pastikan karena ini sudah masuk, pastikan lakukan klik upload. Lalu setelah itu bisa lanjut ke
setelah muncul, nanti muncul di sini di step 5 muncul filenya sudah terupload, baru rekomendasi. Nah, rekomendasi ini saya minta revisi. Jadi naskah ini direvisi karena ada masukan yang saya berikan dan perlu revisi. Lalu saya klik OK. Setelah itu ada notifikasi email, saya send emailnya. Nah, kalau ini sudah selesai, ini sudah dikirim, kita tidak bisa melakukan langkah apapun di bagian ini. Nah, dengan demikian tugas kita sebagai reviewer sudah selesai. Kita sudah melakukan 6 langkah ini, 6 step ini. Dari step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya kita memberi rekomendasi bahwa naskah ini harus revisi. Kira-kira itu proses yang harus dilakukan oleh reviewer sehingga bisa memberi masukan yang baik untuk menjaga kualitas sebuah jurnal. Harap ini menolong. Mungkin yang baru mulai dilibatkan menjadi reviewer dan masih bingung bagaimana melakukan proses review dengan jurnal dengan OJS 2.